Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Anissa Fianti dengan NIM 221561312 dengan nomor absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan dan membawakan presentasi kasus pelanggaran kode etik pada akuntan publik di Indonesia terkait dengan PT Great River International Terbuka. Awal pembentukan PT Great River International merupakan perusahaan pakaian jadi berkualitas tinggi yang terkemuka di Indonesia. PT Great River International didirikan oleh Sukanto Tanujaja dan Sunjoto Tanujaja pada tahun 1976 dengan nama PT Great River Garment Industry. Kemudian pada tahun 1996 diganti menjadi PT Great River International. Perkembangan dan penghargaan. Pada awalnya, PT Great River International mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan diperolehnya beberapa kali penghargaan dari majalah Asia Money dan berhasil lulus sertifikasi ISO 9002 untuk quality management. Selanjutnya ada kronologi kasus. Munculnya permasalahan perusahaan ke publik mulai mencuat berawal dari pernyataan Bapepam pada bulan Desember 2004 bahwa Bapepam sedang melakukan pemeriksaan berkas dugaan perdagangan semu saham Great River setelah mendapat laporan dari BEJ terkait adanya perdagangan yang tidak wajar pada bulan Februari hingga Mei 2004. BEJ menemukan ada lompatan harga yang cukup signifikan pada menit terakhir perdagangan yang dilaporkan oleh pemeriksaan berkas. Selanjutnya, tim penyidik BPPAM memutuskan untuk membentuk dua tim untuk memeriksa PT Great River International pada awal Januari 2005 dengan dinyatakan tim pertama akan melakukan pemeriksaan terhadap manajemen Great River terkait dengan dugaan transaksi repo. Yang sementara itu, tim kedua akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan efek yang diduga terlibat perdagangan semu. Hasil audit Bapepam pada PT Grif. Yang pertama, overstatement atas penyajian dan penjualan dan piutang terhadap laporan keuangan pada periode 30 Juni 2004 serta penambahan akibat tetap perseroan yang khususnya penggunaan dana hasil emisi obligasi, dan yang ketiga yakni adanya kecurangan penyajian laporan keuangan PT Grif Internasional. Selanjutnya, hasil pemeriksaan Bapepam pada PT Great River International ada 4, yakni transaksi repo. Perusahaan tidak mencantumkan transaksi repo dalam laporan keuangan periode 30 Juni 2004. Dan yang kedua, asuransi. Syarat-syarat kredit dari asuransi Jiwasraya senilai 87,5 miliar yang tidak diperinci oleh manajemen Great River. Yang ketiga adalah sinking fund, yakni perusahaan belum mengalokasikan dana pelunasan utang, obligasi anak perusahaannya, dan yang terakhir ada kewajiban yang tidak dibayar sampai waktu yang telah dijanjikan sehingga rating obligasi Great River International menurun menjadi D. Pihak yang terlibat atas kasus tersebut adalah Presiden Direktur, yakni Sunjoto Tanujaja yang mengalihkan dana obligasi Great River International untuk melakukan pembayaran utang yang mulanya ditujukan untuk modal kerja serta 4 anggota direksi di Insinyur Dodi Supandi, Hasanuddin Rahman, James Kurnia, dan Edi Gono. Selanjutnya, pejabat Bank Mandiri yang berinisial PJ juga mengucurkan fasilitas kredit ketika pembayaran obligasi Great River terancam default. Yang terakhir adalah Deputi Managing Director KAP Johan Molanda
Justinus Agung Sidarta melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik (SPAP) berkaitan dengan laporan audit Great River 2003. Selanjutnya ada seksi-seksi kode etik. Yang pertama seksi 110, prinsip dasar etika yang menetapkan beberapa standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh seorang akuntan. Seksi kedua, yakni seksi 111, integritas yang mewajibkan seorang akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Selanjutnya, seksi 112, objektivitas, yakni adalah seorang akuntan yang diwajibkan untuk tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Selanjutnya, seksi 113, yakni kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian dan bertindak sungguh-sungguh sesuai standar teknis yang berlaku. Seksi 115, yakni seksi perilaku profesional, yakni akuntan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Selanjutnya, seksi 210, yakni benturan kepentingan. Seorang akuntan dalam menjalankan setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi agar tidak menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi. Selanjutnya, masih sama dengan seksi kode etik pelanggaran. Lanjut dengan seksi 220, yakni penyusunan dan penyajian informasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dari materi aplikasi yang relevan dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman intimidasi, atau ancaman lainnya terhadap kepatuhan pada suatu atau lebih dari prinsip dasar etika saat penyusunan atau penyajian informasi. Seksi 240, kepentingan keuangan, kompensasi, dan intensif yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan untuk pihak lain. Seksi 260, yakni respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan adalah tindakan penghilangan atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pihak-pihak organisasi. Seksi 400, yakni penerapan kerangka kerja konseptual dan independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Selanjutnya, cara penyelesaian kasus Great River dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama, membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, IAI KAP. Yang terakhir ada yang kedua, Bursa Efek Jakarta melakukan penghapusan pencatatan pada PT Great River International terbuka. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil bahwa PT Great River tidak bisa menjalankan produktivitas seperti biasanya lagi karena sudah dibekukan oleh keanggotaan KAP dan juga Bursa Efek Jakarta melakukan pencatatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh direktur dan direksi maupun bank dan KAP Johan Molanda. Baik, di sini saya akan akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Om Santi 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 Om.